Berjumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita sepak bola terbaru dari sumber-sumber terpercaya. Kali ini kami sudah merangkum sejumlah berita dari Liga Champions dan La Liga FC Barcelona, khusus buat pemirsa yang setia di channel ini. Setelah menonton video ini, pastikan Anda memberikan like dan subscribe ya, agar kami lebih bersemangat dalam menghadirkan konten-konten berikutnya, khusus buat Anda sekalian. Selamat menonton. Berita Liga Champions. Skuad Real Madrid mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan menjelang duel kontra Liverpool di leg kedua perempat final Liga Champions 2020/21 Anfield, Kamis 15/4/2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut laporan Jose Luis Sanchez, jurnalis El Chiringuito, perjalanan skuad Madrid ke Anfield berlangsung tidak menyenangkan. Bus yang membawa pemain-pemain Madrid jadi korban tindakan brutal fans Liverpool yang sudah menyiapkan flare. Bahkan kabarnya sebagian fans melempari bus Real Madrid hingga menyebabkan salah satu kaca jendela pecah. Kutukan di Anfield terus berlanjut. Real Madrid singkirkan Liverpool dan sukses lolos ke semifinal Liga Champions 2020/2021 tanpa gol. Liverpool menjamu Real Madrid pada leg kedua babak perempat final Liga Champions 2020/2021 di Stadion Anfield, Rabu 14/4/2021 waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Laga berakhir dengan skor imbang 0-0 untuk kedua tim. Liverpool mendapat peluang sedikit lebih banyak dibandingkan Real Madrid, 15 peluang dan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Sementara Real Madrid hanya menciptakan 7 peluang dengan 13 diantaranya mengarah tepat ke gawang Liverpool. Manchester City berhasil lolos ke semifinal Liga Champions untuk kali pertama di era Pep Guardiola usai meraih kemenangan dengan skor identik atas Borussia Dortmund. Gol pertama tercipta pada menit ke-15 oleh tendangan pemain muda Dortmund, Jude Bellingham. Hingga peluit panjang pada babak pertama, gol tetap 1-0 untuk Dortmund. Di babak kedua, Manchester City terus menekan. Akhirnya, usaha Manchester City akhirnya berbuah manis dengan hadirnya handball yang dilakukan Kane di dalam kotak penalti usai mencoba menahan umpan silang Foden. Mahrez yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya sebagai penendang setelah sepakannya tak mampu dibendung Hits yang bersarang di pojok kiri gawang. Kedudukan pun berubah menjadi imbang 1-1 bagi Manchester City pada menit ke-55. Manchester City akhirnya berbalik unggul dan mengubah kedudukan menjadi 2-1 berkat gol yang dicetak oleh Foden pada menit ke-75. Hingga peluit panjang, skor tetap 2-1 atas kemenangan Manchester City. Hasil ini membuat pasukan Pep Guardiola lolos ke semifinal Liga Champions. Kita beralih ke berita FC Barcelona. Dilansir dari fcbarcelona.com bahwa perwakilan Eric Garcia telah melakukan pertemuan tatap muka dengan para petinggi di Barcelona pada hari Rabu, menurut ESPN. Sang pemain ingin bergabung dengan Barcelona, tetapi agennya menegaskan Blaugrana harus menaikkan tawaran gaji mereka sebelum kliennya menandatangani kontrak baru. Dilaporkan sebelumnya bahwa Barcelona menawarkan gaji lebih sedikit kepada Garcia untuk bergabung dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh rezim Bartomeu sebelumnya. Ketika Barca sedang mencari bek tengah mengingat usia dan riwayat cedera Gerard Pique, Garcia dipandang layak untuk membantu bagian bek Barcelona. Walau keuangan Barcelona belumlah stabil, Garcia menghadirkan pilihan harga yang layak bagi Barcelona sebab ia dibesarkan di La Masia sebelum bergabung dengan Manchester City di tahun 2017 silam. Berita selanjutnya, dikabarkan bahwa bek tengah Tottenham Hotspur Davinson Sanchez dalam incaran Barcelona menurut Mundo Deportivo. Dikabarkan bahwa Jose Mourinho mendukung kemungkinan adanya penjualan pemain. Pemain Kolombia itu gagal mengamankan tempat di starting 11 dan sekarang menjadi pemain cadangan untuk Spurs.
Davinson Sanchez telah membuat 31 penampilan untuk Spurs musim ini dan hanya 17 di Liga Primer mencetak 2 gol. Berita selanjutnya, dikabarkan bahwa Presiden Laporta memberikan semangat kepada para pemain Barcelona jelang final Copa del Rey. Pada sesi latihan, Laporta meluangkan waktunya untuk memberi semangat kepada para pemain Barcelona menjelang final Copa del Rey yang akan datang pada hari Sabtu. Sesudah itu, mereka mengambil foto tim untuk musim 2020-2021. Barcelona adalah klub tersukses dalam sejarah Copa del Rey dengan 30 gelar. Secara kebetulan, Athletic Bilbao yang akan menghadapi Barcelona di final merupakan tim tersukses kedua di kompetisi dengan 23 kemenangan. Di Liga, Barca masih menjadi penantang gelar yang kuat. Blaugrana tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen Atletico dalam perburuan gelar. Berita selanjutnya, bagaimana rencana Barcelona untuk memperebutkan persaingan dari Madrid untuk mendapatkan Erling Haaland? Barcelona sangat ingin mendatangkan Erling Haaland musim panas ini menurut Mundo Deportivo edisi hari Rabu. The Catalan sebagaimanapun siap menunggu hingga akhir musim 2021-2022 ketika klausul pelepasan pemain Norwegia sebesar 75 juta euro di Borussia Dortmund mulai berlaku karena BVB tidak ingin menjualnya dengan harga kurang dari 150 juta euro tahun ini. Real Madrid juga tertarik dengan pemain berusia 20 tahun itu, tetapi Presiden Barca, Joan Laporta, memiliki rencana untuk meyakinkan Haaland untuk bergabung dengan tim Katalan daripada Los Blancos. Rencana Laporta adalah menawarkan kesepakatan kepada Erling untuk bermain dengan Lionel Messi dan kemudian menjadi bintang utama Barcelona saat pemain Argentina itu pensiun. Terlebih lagi, Madrid tampaknya memprioritaskan penandatanganan Kylian Mbappe daripada pemain internasional Norwegia, dan fakta itu juga bisa membuat Blaugrana menguntungkan dalam upaya mereka untuk mendapatkan Haaland. Berita selanjutnya, dikabarkan bahwa pemain paling berharga La Liga yaitu De Jong sama dengan Messi, Pedri melompat ke urutan ke-11. 6 pemain Barcelona telah menempati peringkat di antara 20 pemain paling berharga di La Liga dalam pembaruan nilai pasar terbaru menurut Transfermarkt. Ansu Fati, Lionel Messi, dan Frankie de Jong semuanya sekarang dihargai 80 juta euro, masing-masing duduk di peringkat ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan Marc-Andre ter Stegen dihargai dengan 75 juta euro, Pedri dengan 70 juta euro, dan Anton Griezmann dengan 60 juta euro. Sementara itu, masing-masing berada di urutan ke-6, ke-11, dan ke-15. Penandatanganan termahal dalam sejarah Barcelona yaitu Philippe Coutinho yang kepindahannya dari Liverpool menelan biaya 135 juta euro pada Januari 2018 yang sekarang kini hanya dihargai 40 juta euro. Berita selanjutnya, dikabarkan bahwa Barcelona akan menawarkan Pedri persyaratan yang lebih baik pada kesepakatan jangka panjang baru menurut Rekwan. Barcelona bersedia meningkatkan kontrak Pedri karena kesepakatan pemain berusia 18 tahun saat ini tidak sesuai dengan perannya di tim Ronald Koeman menurut Rekwan. Oleh karena itu, Dewan Klub diatur untuk menawarkan pemain muda itu kesepakatan jangka panjang baru dengan persyaratan yang lebih baik sesuai outlet Spanyol. Gelandang yang bergabung dengan tim Catalana dari Las Palmas musim panas lalu hanya melewatkan 1 dari 45 pertandingan Barcelona musim ini. Kontrak Pedri akan habis pada musim panas 2022 dengan Barcelona, memiliki opsi untuk perpanjangan otomatis 2 tahun. Namun demikian, kesepakatan baru pemain berusia 18 tahun itu akan memasukkan angka yang jauh lebih tinggi karena dia melebihi semua ekspektasi selama musim perdananya di Camp Nou. Berita selanjutnya,
Barcelona sedang dalam pembicaraan dengan agen Sergio Aguero. Dia dianggap sebagai salah satu opsi, tulis Fabrizio Romano. Pemain Argentina itu akan meninggalkan Manchester City ketika kontraknya berakhir pada Juni nanti. Sesuai laporan hari Selasa di Diario Sport, pemain berusia 32 tahun itu telah menerima tawaran kontrak 2 tahun dari Juventus senilai 10 juta euro per musim. Barca tidak bisa menyamai tawaran Juve, tetapi mereka berharap persahabatan Aguero dengan Lionel Messi akan menjadi kunci transfernya ke Camp Nou. Adapun komentar salah satu opsi yaitu Catalan juga mengawasi Memphis Depay yang juga akan menjadi agen gratis di musim panas. Apalagi pemain asal Belanda itu menjadi incaran utama Ronald Koeman dibandingkan dengan Aguero. Demikian berita pilihan Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri.